Oke, jadi baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian simulasi lab pakai tracer terkait dengan status routing, yaitu dalam mata kuliah teknologi jaringan. Nah, langsung saja pada soalnya di sini. Kita buka di download, lalu kita buka soalnya. Nah, di sini soalnya sudah terbuka. Saya akan membaca soalnya terlebih dahulu. Yang pertama itu, setiap komputer telah disetting menggunakan IP address yang didapat dari DHCP. Yang kedua, setiap interface pada router telah diberikan IP address dan subnet mask. Yang ketiga, suite SBVST itu digunakan untuk membuat 3 buah VLAN untuk dosen, mahasiswa, dan pegawai dengan konfigurasi sebagai berikut. Di sini ada interface yang FA01-nya dia yaitu 1 sampai 10, FA011 itu 11 sampai 20, FA0-21 sampai 23, FA0-24. Sedangkan VLAN ID-nya 10, 20, 30. Sedangkan VLAN name-nya ada dosen, ada mahasiswa, ada pegawai. Sedangkan jenis portnya itu ada akses dan terang. Yang keempat, permasalahannya dengan konfigurasi yang telah dilakukan. Ternyata setiap PC client pada jaringan dosen, mahasiswa, dan pegawai baik untuk VST dan VIS belum dapat digunakan untuk mengakses web server uncriswina.ac.id. Yang kelima, jadi tugas yang dibuat ini, setiap PC client tersebut dapat mengakses laman web uncriswina.ac.id menggunakan browsernya masing-masing. Yang kelima itu, pastikan connectivity test pada simulasi telah mencapai 100% dan atau 6 dari 6 pengujian koneksi berhasil dilakukan. Nah, di sini langsung saja pada cara penyelesaiannya. Kita masuk pada bagian router, yaitu ada servernya di atas, yaitu uncriswina.ac.id. Di sini ada PC-nya, ada suite VST-nya, ada router dan PC yang lainnya. Nah, pertama kita masuk pada root yang pertama, yaitu kita masuk CLI. Lalu di sini kita ketik enter. Kita pilih ketik enable untuk mulai. Lalu di sini config T untuk masuk global config. Lalu di sini kita masukkan IP rootnya, yaitu 210.0.0.10 di sini, .0 spasi, kita masukkan subnet masknya 255.255.0 spasi 10.0.0.2. lalu kita enter. Di sini kita masukkan IP rootnya juga. Di sini kita ubah 10 menjadi 20. Enter. Di sini kita masukkan IP rootnya juga. Di sini kita masukkan 20-nya kita ubah menjadi 30. Lalu kita enter. Lalu di sini kita masukkan IP rootnya juga. Di sini kita ubah 30 tetap. Lalu di sini kita masuk IP rootnya juga. Di sini 210 kita ubah dengan 220. Lalu di sini
30-nya kita ubah 10. 10-nya kita ganti dengan 20. Lalu di sini kita enter saja. Lalu kita masukkan IP rootnya juga di sini. 10 kita ubah dengan 20. Di sini tetap kita enter. Di sini kita ganti 20 menjadi 30. Lalu kita enter. Di sini kita exit saja. Kita enter lagi satu kali. Nah, di sini kita untuk mengecek apakah routernya sudah berjalan atau tidak, kita show IP root. Kita enter. Nah, di sini servernya sudah jadi, server atau rootnya sudah jadi. Lalu kita masuk pada penjelasan router yang kedua. Di sini kita masuk cili. Lalu di sini kita enter saja di sini. Lalu kita di sini kita masukkan, kita ketik enable, lalu kita enter. Kita masuk global config. Nah, di sini kita masukkan IP rootnya. IP rootnya di sini 200.0.0.0. Kita masukkan subnet masknya ada 255.255.252. Kita spasi 20.0.0.1. Lalu kita enter. Di sini juga kita masukkan rootnya. Di sini 200-nya kita ubah menjadi 210. Nolnya di sini kita ubah menjadi 10. 252-nya dia ini di sini kita ubah menjadi 0 di sini. Di sini 20 kita ganti dengan 30. Lalu kita enter. Nah, yang ketiga di sini kita ubah IP rootnya 210 menjadi 20. Lalu kita enter. Kita masukkan IP rootnya lagi. Di sini kita ubah 20 menjadi 30. Lalu kita enter. Lalu di sini kita exit. Kita enter satu kali. Nah, untuk mengecek lagi root face-nya, kita bisa cek di sini show IP root. Lalu kita enter. Nah, di sini juga sudah hidup atau sudah jadi root dari face.
Lalu kita masuk saja pada penjelasan yang root ketiga. Kita lakukan hal yang sama. Kita masuk CLI, lalu di sini kita enter saja. Kita masuk enable. Untuk masuk pada global config, kita enter sini global config. Lalu kita enter. Di sini kita masukkan IP root ya. IP rootnya di sini ada 200.0.0.0, sedangkan subnet masknya 255.255.252. Kita spasi 10.0.0.1. lalu kita enter. Di sini juga kita masuk IP rootnya yang kedua. Itu di sini kita masuk ganti 200 menjadi 220. Sedangkan nolnya kita ganti 10 di sini. Masih dengan 0. Di sini tetap. Di sini kita ganti dengan 30. Lalu kita di sini kita ganti dengan 2. Lalu kita enter. Lalu di sini kita masukkan IP rootnya juga. Di sini kita ubah menjadi 10, nolnya kita ubah jadi 10. Lalu kita enter. Kita masukkan IP rootnya lagi di sini. 10-nya kita ubah menjadi 20. Lalu kita enter. Di sini juga 20-nya kita ubah menjadi 30. Lalu kita enter. Di sini kita exit. Nah, di sini kita juga bisa mengecek apakah dia sudah berhasil atau tidak. Kita lakukan hal yang sama, yaitu show IP root. Nah, di sini juga sudah berhasil. Root VST-nya sudah berhasil. Jadi di sini kita bisa cek threshold-nya. Kita masuk di soal. Nah, di sini kita cek threshold di sini. Nah, over feedback-nya dia itu, selamat, Anda telah berhasil menghubungkan semua klien dengan web Uncrisvina. Berarti sudah selesai. Berarti kita sudah berhasil. Sedangkan di sini assessment itemnya sudah menyala semua atau sudah hidup. Nah, di sini sudah ada poin dari sini. Skornya dia yaitu 100 dari 100 atau 6. Connectivity-nya juga 6 sudah berhasil. Jadi penyelesaian simulasinya sudah selesai. Jadi di sini kalau kita mau lihat di soalnya, complication-nya dia sudah 100, berarti kita sudah berhasil. Jadi hanya itu saja penjelasan mengenai penyelesaian simulasi lab menggunakan paket tracer terkait static routing. Sekian dan terima kasih.